Tatkala kita berbicara tentang sabar, selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada tiga. Ya. Sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia, ya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas dua. Nisfu sabar wa nisf asyukur. Setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba. Antara dua, mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai, penderitaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan dua sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada model-model kesabaran. Ada tiga. Dan masing-masing ini penting. Ya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat. Ya. Menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya. Salat 5 waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anakmu, istrimu suruh salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah sebutkan dalam dua ayat, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran al-ghurfa. Al-ghurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke pintu-pintu surga lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran yang dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernazar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga, dan ini butuh kesabaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi, dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran.
Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fafihima fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Sabar untuk menengok mereka. Sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua. Lupa mengunjungi orang tua. Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua. Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan. Butuh kesabaran. Ada rezeki berikan kepada orang tua. Ini semua butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi, berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante. Ini juga butuh kesabaran. Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik. Cekcok antara sepupu, antara tante dengan om. Ini butuh kesabaran. Sebagian orang mengeluh kepada saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini ya kalau kasih uang sama adik-adik saya, dibilang sombong. Dibilang sombong. Kalau enggak kasih uang, dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar. Ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Ya. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betapa banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan kata Allah juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang ya diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya motor mewah, berjalan sombong, angkuh, gagah-gagahan. Enggak, mereka bersabar. Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong. Haunan, tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ini butuh kesabaran. Betapa orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan. Tapi mereka bersabar. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil yang mungkin menyakiti hati mereka, mereka bersabar, ya. Qalu salama. Taat kepada Allah, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut, saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun saya tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi, kalau sholat malam, jadi 10 hari terakhir mereka sholat taraweh 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita sholat dari jam 1 sampai 3 seperempat. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3 seperempat. Nah dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti, bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan
jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sholat dengan kaki satu. Betapa banyak orang, badannya gede, berotot, ya, mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat. Nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat. Apalagi mengangkat apa? Kepalanya, nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman. Bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman. Cari teman komunitas, kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar. Melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar. Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, ya, yaitu orang-orang kafir maksudnya, ya. Karena non-muslim sama dengan apa? Kafir, ya. Non-muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non-muslim, boleh juga dibilang apa? Kafir, enggak ada masalah. Non-muslim sama dengan kafir, di akhirat di non-surga, ya. Non-surga, ya. Non-surga. Nanti di non-surga juga non-stop, ya. Baik. Jadi Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin, ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat. Sabarlah, sabarlah, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Wasbiru ala alihatikum. Mereka saling berwasiat, tawasi bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Dalam menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka mengejek engkau. Mereka berkata, masa ini Rasul yang diutus oleh Tuhan, Rasul kayak begini itu sama Tuhan. In kada la yudilluna, hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Laula an sabarna 'alaiha, kalau bukan kita bersabar untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, hampir kita disesatkan Muhammad. Untung kita bersabar. Ini perkataan mereka, in kada la yudilluna an alihatina. Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena kita bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala. Jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Wad. Ini semua jangan tinggalkan. Sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabar dalam beribadah dalam kesyirikan. Mereka bersabar dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannama yusyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan syaitan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, sungguh mereka akan menginfakannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud di antaranya. Jadi waktu kaum musyrikin kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam. Setahun mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan untuk menuju neraka jahanam. Nah, kalau mereka orang-orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa kita tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata, jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau berhari, saya lupa. Ya, pokoknya sampai jauh, sampai di tengah hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Sabar. Luar biasa. Jadi jangan ente sangka ente aja yang sabar.
Ya akhi ya ukhti, al-muslimah. Ya. Non-muslim juga bersabar dalam menyerukan kepada kekufuran, kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya, kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see, ya. Pakai baju kekecilan semuanya, ya. Kelihatan, mohon maaf mungkin pahanya, kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya pasti orang maki-maki, itu anak siapa itu? Enggak punya malu, enggak punya malu. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, akhirnya banyak pengikutnya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersabar dalam ketakwaan, yang pelaku maksiat aja bersabar. Kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan? Ini sabar yang pertama. Ya sabar dalam jalan ketaatan.